Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tatimun ni'am yasjudu wa yusabbihu lahu kullul khalaiqi wal kaidati fil alam alladzi ja'ala maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuris salam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumiz ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in. Summa ila hadrati ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين، خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وخالاتنا وأساتذتنا ومعلمنا ومشايخنا مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk kita semua yang hadir di majelis ini. Semoga senantiasa Allah berikan sehat, afiah, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah. Diberikan kita putra-putri yang solih dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah ala hadin niyah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati Bapak DKM Masjid Al-Qadar, Bapak Eko, para ustadz, para hujat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya pada panjenengan semua, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Al-Qadar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita tidak membaca kitab, Bapak Ibu. Ini momen maulid, Ibu ya. Nah, bentar lagi kita maulid. Kita pagi ini
berbicara sedikit tentang masalah Maulid Nabi. Mengapa sih kita ngadain Maulid Nabi? Mengapa? Nah, kita berbicarakan sedikit. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira yakin nggak bahwa kita mudah kita bisa masuk surga dengan amal dan ibadah Ibu? Udah yakin belum? Udah cukup amal ibadah kita buat masuk surga, Bu? Ayo. Siapa yang yakin tunjuk tangan? Yakin nggak kita dengan ibadah kita, amal kita, udah dengan semua itu kita pasti masuk surga? Jauh. Masih jauh ya Tat ya? Nah, inilah kita dikasih sarana oleh Allah untuk banyak bisa menuju jalan salah satu surga, masuk jalan ke surga. Salah satunya yaitu yang paling simple, yang paling gampang buat kita itu kita masuk surga itu apa sih? Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan yang paling gampang kita dikasih sama Allah biar kita itu masuk surga. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu cara mencintainya itu bagaimana Bapak Ibu? Tentu yang pertama cara mencintai beliau, salah satu wujudnya adalah kita melaksanakan seluruh ajaran-ajaran beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Lalu cara yang lain lagi, kita banyak bersolawat kepada Nabi. Terus termasuk kita juga memperingati Maulid Nabi. Apa yang kita lakukan itu tujuan dari semua itu? Paling enggak kita di hari akhirat nanti kita mendapatkan syafaat Nabi. Karena kalau kita mengandalkan amal kita, ibadah kita jauh Bapak Ibu. Kita sholat aja kadang masih ya kan? Sedekah kita, amal kita, ibadah kita itu masih sangat kurang, sangat kayaknya masih sulit kalau kita ngandelin amal kita, ibadah kita untuk bisa masuk surga. Maka yang paling gampang ya kita harapin syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara meraih syafaat itu bagaimana ya tadi? Mencintai Nabi, banyak bersolawat, diantaranya nanti juga bagian dari mencintai Nabi adalah kita menyelaksanakan atau menyelenggarakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan ini, mari sama-sama Bu kita baca satu hadis. Kita itu bicara tentang Maulid, tentang hadis, biar kita semakin yakin, kita semakin semangat untuk mencintai Nabi dengan segala instrumen yang kita bisa lakukan untuk meraih cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapa Bu? Aisyah siapa Bu? Istri Rasulullah. Ini istri Rasulullah yang perawan sendiri Bu, di antara istri-istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain, Nabi menikahi Aisyah, inilah satu-satunya istri beliau yang masih gadis, cantik lagi Bu, panggilannya Humairah. Tapi Nabi menikahi Aisyah bukan karena nafsu semata Bu, memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dua mimpi, dua kali berturut-turut. Akhirnya disampaikanlah kepada ayahandanya Aisyah ini, Abu Bakar, bahwa beliau ingin menikah dengan Aisyah. Waktu itu Abu Bakar ya agak keberatan. Keberatannya bukan apa-apa, karena Nabi dengan Abu Bakar itu kan udah, kalau bahasa ibu apa? Besti ibu ya. Ah, begitulah besti. Rasulullah sama Abu Bakar itu kan lengket banget. Jadi Abu Bakar itu menganggap Nabi itu seperti saudara. Sahabat saking lengketnya seperti dianggap sebagai saudara. Maka ketika Rasulullah menyatakan saya ingin menikahi Aisyah, maka Abu Bakar gak keberatan. Apa alasan Abu Bakar? Nah, saya sama sampean ini kan udah saudara ya Rasulullah, kalau bahasa orang Jawa Bu. Saya dan sampean ini kan saudara, masa sampean menikahi anak saya, kata-kata Abu Bakar. Tapi kata Rasulullah, saya kan sama sampean itu saudara, tapi saudara seiman, bukan saudara kandung, bukan saudara hubungan darah. Dan ini yang memerintahkan bukan kemauan saya sendiri, tapi kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasianya apa di balik semua itu? Karena Allah memang memilihkan istri-istri untuk Rasulullah itu sesuai dengan keistimewaannya masing-masing. Mengapa Rasulullah dipilihkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah? Karena Aisyah ini
kecerdasannya luar biasa, Bu. Aisyah ini sangat-sangat cerdas. Beliau hafal hadis yang banyak, bahkan dari riwayat-riwayat Aisyah inilah maka dalam ilmu hadis periwayat hadis terbanyak keempat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah sahabat Abu Hurairah, ini yang riwayat hadisnya paling banyak, Bu. Abu Hurairah. Terus yang kedua Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ini sangat cerdas dan pandai dalam masalah ilmu fikih. Jadi orang-orang zaman dulu ketika Rasulullah udah wafat, Ibu, ketika ada masalah yang terkait dengan fikih, semua para sahabat merujuknya ke siapa? Ke Aisyah. Nanyanya ke Aisyah, apalagi yang terkait hubungan keluarga, suami istri, hubungan keluarga tentang anak, ini bertanyanya semuanya kepada Aisyah. Inilah memang mengapa rahasia Allah memilihkan Aisyah sebagai istri Rasulullah, karena kalau tidak Aisyah, barangkali hukum-hukum yang terkait dengan keluarga tidak akan ada banyak umat Islam yang tahu. Tapi barokahnya Aisyah menjadi istri Rasulullah, karena beliau sangat dekat dengan Rasulullah, maka hukum-hukum yang terkait dengan keluarga Aisyah lah yang menjadi rujukan. Dalam bagian ulama ilmu fikih, Aisyah paling jagonya pada masanya. Maka dikatakan oleh para sahabat waktu itu, seandainya seluruh ilmu orang-orang yang terkait dengan fikih pada masa ini dikumpulkan, maka tidak akan bisa yang menandingi kepandaian Aisyah dalam masalah ilmu. Ini masalah sedikit tentang Aisyah, salah satu ummul mukminin, ibu kita, ibu kaum muslimin hingga akhir zaman. Jadi ini terkait dengan Aisyah. Ada hadis dari Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Qalat, berkata siapa Aisyah, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, demi Allah deh, engkau itu lebih aku cintai dibandingkan dengan diriku sendiri, kata laki-laki itu. Wa innaka la habbu ilayya min ahli wa mali, dan sungguh engkau itu lebih aku cintai dibandingkan dengan keluargaku dan harta bendaku. Wa habbu ilayya min nafsi min waladi, dan engkau itu lebih aku cintai dibandingkan dengan anakku sendiri. Wa inni la akunu fil bait fa azkuraka fama asbiru hatta atiyaka, dan sungguh aku itu ya Rasulullah, ketika aku sudah ada di rumahku nih, dari pulang dari masjid, fa'azkuruka, kemudian aku ingat akan engkau, fama asbiru, maka tidak sabar siapa aku, hatta atiyaka, untuk ingin segera datang kepadamu, fa'anzura ilaika, agar aku dapat melihat wajahmu. Ini kata laki-laki ini sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini sampai ketika dia ada di rumah ingat Rasulullah, nggak sabar dia datang, pengen melihat wajah Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah. Ya maklum kalau cinta kepada Rasulullah, siapapun yang pada masa Nabi masih hidup dan menyaksikan Rasulullah pasti cinta dengan Rasulullah. Cintanya kenapa? Karena beliau orangnya secara fisik ganteng, ramah, akhlaknya bagus, akhlaknya luar biasa. Kecuali yang nggak cinta itu yang musuh-musuhnya, musuh-musuh Islam yang tidak menyukai dakwah Nabi. Dan pada dasarnya mereka juga mencintai Nabi. Bahkan Abu Lahab itu satu paman Nabi, ya kan karena bencinya Abu Lahab itu musuh Nabi kan bukan karena sosok nabinya sebagai keponakan, itu bukan, tapi karena ajaran-ajarannya, karena kepentingan politiknya yang terganggu oleh kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu kan waktu Nabi lahir saking girangnya nih, Abu Lahab itu memerdekakan salah seorang budaknya. Maka nanti ada satu hari di mana Abu Lahab itu tidak menerima siksa dari Allah, yaitu ketika dia ikut senang dengan kelahiran Nabi. Ya, jadi Senin itu Abu Lahab pray disiksa nanti di sana setiap hari Senin. Ya karena apa? Dia waktu hari itu merasa bahagia, merasa senang dengan kelahiran Nabi SAW. Lelaki ini begitu cintanya kepada Nabi. Dalam hadis ini beliau mengatakan, demi Allah saya lebih mencintai engkau ya Rasulullah dibandingkan dengan diriku sendiri, dibandingkan dengan hartaku, dibandingkan dengan keluargaku, dibandingkan dengan anakmu.
Ketika aku ada di rumah aku ingat engkau, maka aku tidak sabar untuk datang ke masjid itu biar melihat engkau ya Rasulullah, katakan. Wa idza dzakartu, akan tetapi ketika aku ingat, kata laki-laki itu, mauti, akan kematianku, wa mautaka, dan kematianmu, araftu, maka aku sadar, aku tahu, annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin, sesungguhnya jika engkau masuk surga, ketika engkau sudah wafat dan engkau masuk surga, rufi'ta ma'an nabiyyin, maka engkau pasti akan diangkat ke surga yang paling tinggi, ma'an nabiyyin, bersama para nabi yang lain. Wa inni, dan sesungguhnya aku, idza dakhaltul jannah, ketika aku pun bisa masuk surga, khasyitu alla araka, maka saya khawatir ya Rasulullah, khawatir alla araka, jika aku tidak bisa lagi melihatmu ya Rasulullah, karena surgaku pasti berbeda dengan surgamu ya Rasulullah. Engkau seorang nabi, engkau pasti akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, sementara aku ini hanya orang biasa. Mana mungkin aku bisa bersama dengan engkau ya Rasulullah di surga. Saya khawatir ya Rasulullah, nanti kalau di surga, nanti di akhirat nanti, aku tidak bisa lagi melihat engkau ya Rasulullah. Ini cintanya lelaki ini yang luar biasa kepada Rasulullah. Lalu apa Rasulullah mendengar pengaduan laki ini? Nggak bisa menjawab, Pak. Rasulullah bingung mau nimpalin, karena secara logika emang begitu, kalau nabi ya namanya orang-orang pilihan ya nanti sama orang-orang pilihan. Nah kalau kita biasa ngumpulnya sama Pak Eko ya nanti ya ngumpulnya sama Pak Eko. Ini nabi yang ngumpulnya para nabi. Ini laki ini udah dari dunia saking cintanya kepada nabi udah ngeluh kayak gitu, saking cintanya, apa nanti saya di akhirat nggak bisa melihat lagi engkau ya Rasulullah. Nabi sendiri nggak bisa jawab, Pak, mendengar keluhan laki-laki ini. Bingung Nabi jawabnya, gimana jawabnya? Akhirnya turunlah malaikat Jibril membawa ayat, hatta nazala Jibrilu alaihi salam fala yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazala Jibrilu alaihi salam bihadil ayat, sampai kemudian turunlah malaikat Jibril dengan membawa firman Allah, ayat Allah yang berbunyi begini, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kemudian karena lelaki ini, kisah lelaki ini, kemudian turunlah ini, wa may yuti'illaha wa rasula, ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 69. Artinya begini, wa may yuti'illaha wa rasula, wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasula, dan kepada Rasul Allah, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul Allah, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah limpahkan nikmat kepada mereka itu, minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasidikin, yaitu para sidikin, wasyuhada, yaitu para syuhada, wassolihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang terbaik di kehidupan akhirat kelak. Jadi ini, Pak, kita barokahnya mencintai Nabi, biarpun kita orang biasa, Pak. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, tapi kalau kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah di akhirat nanti kita bisa dikumpulkan bersama Nabi itu. Makanya Bu, ini amal yang paling gampang, Bu, kita mencintai Nabi. Makanya ketika ada orang yang bertanya, ngapain sih ente maulid-maulidan segala? Nah, kalau ditanya gitu gimana, Bu? Ente ngapain sih maulid-maulidan segala, kan zaman Nabi nggak ada. Kadang nanya gitu gimana, Bu? Ngapain ente maulid-maulidan segala? Zaman Nabi nggak ada. Karena itu ya kita jawab, apa sih dalilnya maulid? Ditanya gitu, dalilnya apa tadi? Pak, kalau ditanya dalilnya maulid apa, Pak? Tanya dalilnya maulid apa, Bapak Ibu? Ya kalau saya mah nanti dalilnya banyak, tapi kalau saya nggak usah pakai dalil, Pak. Jawaban saya,
Orang kita pakai maulid aja pakai dalil. Kita mau mencintai Nabi kok butuh dalil? Ya nggak perlu. Sama ketika kita mencintai istri kita, Bapak. Nama cinta itu salah satu tandanya cinta itu apa biasanya, Pak? Kalau orang mencintai seseorang itu tandanya apa, Pak? Kita banyak menyebut nama orang itu, ya kan, tak? Kita apal kebiasaan orang itu yang disukai. Kalau kita gampang lah, kita cinta sama istri kita, Pak, sama kita cinta sama pasangan kita, sesuatu yang terkait dengan istri kita, kebiasaannya kira-kira apal nggak, Tat? Apalagi waktu masih baru ngincer, Tat. Wah, baru mau apa, kalau anak sekarang istilahnya pacaran. Wah, kebiasaan pacar kita itu apa aja apal kita, ya kan, sampai gaya jalannya, makanannya yang paling disukai apa, itu kita hafal semua. Nah, mencintai Nabi juga begitu, Pak. Kita sering menyebut namanya, ya, kita ikuti tuntunan-tuntunannya, tingkah laku beliau bagaimana dalam berhubungan dengan orang. Yang terpenting juga biasanya kalau ibu mencintai bapak gitu, pasangannya, suaminya, kalau suaminya ulang tahun yang dilakukan apa, Bu? Kata Pak Eko, berhubungan karena ulang tahun kadonya gitu. Misalnya kalau kita mencintai suami kita, istri kita, gimana kalau pas beliau ulang tahun? Ya kan, paling tidak kita ucapkan selamat ulang tahun. Kalau nggak kita ucapkan selamat ulang tahun, kalau kita punya rezeki ya biar tambah cinta, biar untuk menjaga hubungan romantis, komunikasi harmonis dalam keluarga, kita kasih apa misalnya, Bu? Ya, kalau kita punya rezeki ya kita kasih kejutan sedikit, cendramata, oleh hadiah macam-macam. Nah, itulah apalagi ini kita kepada Rasulullah, Bu, pelit banget. Masa Rasulullah kan, masa sebagai Rasul cinta kan kita harus menghidupkan sosok beliau itu ke dalam diri kita supaya kita mencintai beliau. Di antaranya ya kita tahulah hari kelahiran Nabi, kita rayakan. Orang istri kita aja kalau ulang tahun kita rayakan, kita hafal, apalagi ini Rasulullah loh, Bu, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya besok dari kiamat. Masa hari kelahirannya untuk menunjukkan rasa cinta kita memperingatinya, kita dimarahin, Bu. Gak boleh itu, menurut kata. Ya kalau kita secara logis itu nggak bisa seperti itu. Kita mencintai Nabi, ya kita cintai segala sesuatu yang terkait dengan Nabi, bahkan kita cintai juga hari kelahiran Nabi. Kenapa? Rasulullah itu juga mencintai dan menghormati, memuliakan hari kelahirannya, Bu. Buktinya apa? Dalam hadis disebutkan dari Abi Qatadah itu, suatu ketika su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnin. Rasulullah itu ditanya tentang para sahabat, ya Rasulullah, mengapa sih engkau itu senang banget puasa sunnah di hari Senin? Lalu apa jawaban Nabi? Fihi yauma wulidtu wa fihi unzila ilayya. Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan, pada hari Senin itu aku menerima wahyu. Jadi apa? Rasulullah memperingati hari kelahirannya, tapi memperingatinya bukan kayak kita, Bu, motong tumpeng macam-macam gitu, enggak. Nabi memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Maka Nabi itu puasa Senin itu semata apa? Untuk mentakzimkan, memuliakan hari kelahiran beliau. Maka kita memperingati kelahiran kita itu enggak apa-apa, Bu, asal kita menjadi ingat, bahkan menjadi ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagus. Nabi seperti itu loh, Bu. Maka kalau ada orang yang melarang kita bermaulid itu ya nanti dulu, itu baru dari satu sisi, yang biasa, itu belum dalilnya, nanti dalilnya banyak. Itu baru kita dari satu sisi, kita bermaulid, kita mengharap supaya kita bisa menjaga hubungan kita. Kita kalau dengan maulid jadi ingat, oh, pribadi Rasulullah, menghadirkan dalam kehidupan kita, yang jadi ingat sejarah Rasulullah. Gimana kita mau mencintai kalau sejarahnya nggak tahu, orangnya nggak kenal? Gimana kita mau mencintai Nabi kalau sosok beliau kita tidak punya gambaran bagaimana sosok beliau? Maka kita peringati maulidnya biar apa? Kita ingat, oh, Nabi itu orangnya begini. Kan kita baca itu dalam maulid sejarah akhlak bagaimana beliau, wujud beliau, fisik beliau gimana, bagaimana keseharian beliau, itu di dalam maulid kita baca. Maka paling enggak nih, Bu, anak-anak kita, Bu, juga kalau ada peringatan maulid tuh ingat, Bu, oh, ini maulid Nabi. Apa sih maksudnya maulid Nabi? Memperingati hari lahir Nabi. Nanti lama-kelamaan beliau, anak-anak kita itu ketika usianya sudah dewasa, sudah cukup, sudah bisa berpikir siapa sih ini Nabi Muhammad? Kenapa diperingati setiap tahun di masjid ramai banget, banyak berkat-berkat, banyak kue-kue banyak kalau maulid Nabi? Akhirnya kan mereka
motivasi untuk mengetahui siapa sosok Nabi ini, dan dari situlah nanti akan muncul rasa cinta. Jadi maulid itu tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Kalau kita mempunyai cinta kepada Nabi, maka kita pun akan mendapatkan balasan cinta dari Nabi. Itulah intinya peringatan maulid. Maka inilah, kalau kita mencintai Rasulullah, itu sudah menjadi salah satu tiket kita pertama untuk bisa mendapatkan surga. Kalau tiket kita, amal kita, ibadah kita masih jauh, Pak, kita cari aja tiket yang gampang. Nah, salah satunya tiket yang gampang itu adalah dengan mencintai Nabi. Mencintai Nabi salah satunya lewat apa? Lewat menghidupkan semangat kecintaan kita kepada Nabi. Salah satunya adalah melalui maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Terus hadis yang lain satu lagi yang menunjukkan cinta kepada Nabi itu penting dan menjadi pesan utama agar kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain mengatakan ana rajulan min ahlil badiyah, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki dari penduduk pedalaman Arab Atta yang datang, siapa laki-laki itu kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah qaimah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah qaimah, kapan sih hari kiamat itu datang? Datang nanyanya hari kiamat, Bapak Ibu. Nabi akhirnya ya kemudian membalikkan, menjawab dengan berkata, ma'atalah, ente kok nanya hari kiamat, pede banget nanya hari kiamat, emang persiapan ente apa? Emang ente udah siap kalau hari kiamat itu terjadi? Dibalikin sama Nabi gitu, ente datang nanya kiamat kapan terjadi, emang ente udah siap? Apalah kan jawaban laki-laki itu ketika dibalikin sama Nabi begitu? Laki-laki itu menjawab, ma'atulah illa anni uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak menyiapkan apa-apa ya Rasul, tapi saya itu cinta Allah dan cinta Rasulullah. Ini cuma kuncinya itu, dia modalnya nih bonek ini Pak, laki-laki ini Pak. Nggak modalnya ibadah kurang, amalan kurang, tapi nanyanya datang kapan kiamat terjadi. Yang dibalikin sama Nabi, ente kok nanya kiamat terjadi kapan, modal ente apa? Emang ente udah merasa cukup ibadahnya, amal ibadahnya apa, kok pede banget nanya kapan kiamat? Jawabnya gitu, saya mencintai, modal saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai, yaitu aku Rasulullah di surga nanti. Akhirnya para sahabat kaget, nah enak banget ya Rasul, laki-laki itu tanya begitu, bilang jawabnya nanti karena mencintai engkau dan Allah menjadi tiket masuk surga sama dia, bersama engkau lagi ya Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, bareng-bareng sama engkau ya Rasulullah di surga. Ini berlaku hanya untuk dia saja atau buat kami juga ya Rasulullah? Akhirnya kan sahabat yang hadir di tempat itu iri, lah kok enak banget ya, timbang mencintai Nabi doang bisa masuk surga bareng Nabi, kata orang yang hadir di tempat itu waktu itu. Kemudian para sahabat protes, fakulna wa nahnu kadzalika ya Rasulullah, apakah kami juga seperti itu ya Rasulullah, bisa masuk surga karena mencintai engkau ya Rasulullah? Kata orang-orang yang hadir, Nabi menjawab, na'am, betul, kalian bisa masuk surga seperti laki-laki itu. Fafarihna yama idin farhan syadidan, maka pada waktu itu kami menjadi sangat gembira dengan kabar dari Nabi itu, bahwa orang yang mencintai Nabi bisa bersama dengan Nabi di surga nanti. Nah ini Pak, tentang maulid Nabi. Jadi seperti itu, kita menghidupkan cinta kita kepada Nabi, mengenal sosok Nabi melalui maulid yang kita selenggarakan. Lalu dalam berbagai macam kitab juga disebutkan. Ini baru kita bicara dalilnya Pak. Kalau ini tadi bicara logika kita yang sederhana, katanya kita mencintai Nabi tapi kenal aja enggak pernah menyebut nama Nabi, hari kelahirannya aja enggak tahu, masa kita mengaku cinta? Masa tanda cinta begitu? Itu masih dipertanyakan cintanya Bapak Ibu. Nggak pernah sholawat kepada Nabi. Ciri orang yang mencintai kan kita sebut terus nama orang yang kita cintai. Apalagi kalau kita masih bujang gitu, masih baru seneng-senengnya sama seseorang, kan gitu tiap hari, kadang tidak ada hari tanpa dia, kita sebut namanya, mau makan ingat dia,
Kata ada lagunya Tat, apa lagu dulu Tat? Mau makan ingat kamu gitu kan Tat ya. Memang dulu itu ada lagunya siapa? Ria Resti Fauzi ya Tat ya. Kan gitu. Tanda cinta itu menyebut terus nama orang yang kita cintai. Kita cinta Nabi ya sebut banyak, menyebut nama Nabi, menyebut nama Nabi apa? Ya lewat sholawat itu. Sholawat itulah jaminan yang paling mudah. Aksiru alayya sholatan fa innaha tu'radu alayya yaumal qiyamah. Jadi dalam hadis yang lain kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Itu jaminan kita kalau hari Jumat banyak disuruh baca sholawat, karena dengan baca sholawat itu akan ditunjukkan kepadaku dari kiamat nanti, dan aku, kata Rasulullah, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, akan memberikan orang syafaat kepada orang yang membaca sholawat. Sholawat apa? Menyebut-nyebut nama Nabi sebagai tanda cinta. Ya, seperti itulah kalau kita mencintai Nabi SAW, maka kita banyak menyebut nama beliau. Terus apa nih kalau mau ditanyakan dalilnya berapa namanya melaksanakan maulid? Ini dalilnya kita sebutkan di sini biar Bapak kalau nanti ditanya bukannya sekedar logika, bukannya sekedar ngitung-ngitung, wah itu kan alasan ente aja biar ente dapat berkat, cepat makan kue, biar rame-rame, biar happy pesta-pesta. Kalau ada orang yang ngeyel begitu, ya kita kasih tunjuknya kan banyak dalilnya itu. Di dalam kitab-kitab para ulama salafus sholihin tadi, seperti yang pertama dalil untuk tentang maulid Nabi tadi, hadis yang pertama sudah disebutkan ya Pak ya. Ditanya Rasulullah tentang puasa hari Senin, beliau sangat senang puasa hari Senin karena pada hari Senin itulah hari aku dilahirkan. Itu dalil yang pertama. Maka Nabi berpuasa hari Senin untuk merayakan, menghormati hari kelahirannya. Maka kita pun menghormati hari kelahiran Nabi dengan menyelenggarakan maulid Nabi. Lalu dalam kitab An-Ni'mah Al-Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladil Adam, kayak Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar yang hidup dari tahun 1503 sampai 1566, beliau ini mengutip beberapa pernyataan para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin, yang menganjurkan kita itu umat Islam untuk merayakan maulid Nabi. Ini kata Abu Bakar yang pertama begini Pak. Abu Bakar sahabat Rasulullah SAW, dalam kitab itu disebutkan mengatakan begini, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Man anfaqa, barang siapa yang menginfakkan, menyumbangkan dirhaman, 1 dirham saja, kalau duit kita ya 1 rupiah saja, ala qiraati maulidin Nabi, atas terselenggaranya, agar menjadi terselenggaranya pembacaan maulid Nabi, kana rafiqi fil jannah, maka orang itu akan menjadi teman aku, teman Abu Bakar fil jannah, di surga nanti. Jadi ini kata Abu Bakar, kalau orang yang menyumbangkan 1 dirham saja, 1 rupiah saja, apalagi kalau bapak ibu, biasanya kalau maulid kan ya begitu, kita nyumbangin, bahwa ibu-ibu terutama rajin Pak kalau maulid, membuat makanan gini. Tradisi kalau di sini kalau maulid gimana? Masyarakat kan bawa konsumsi macam-macam, atau enggak gitu ya iuran kan. Kita biasanya kalau maulid begitu, kita niatkan untuk bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, yaitu kan untuk menyumbangkan 1 dirham saja Bu, kata Abu Bakar, itu akan menjadi temanku di surga, kata Abu Bakar. Nah kalau kita maulid kan biasanya ya kita niatkan seperti ini Bu, untuk ikut terselenggaranya maulid Nabi semampu yang kita bisa. Ya kalau kita punya 5.000 ya 5.000, 10.000 ya 10.000, syukur-syukur lebih. Nah itu, ini barang 1 dirham saja, 1 rupiah saja, apalagi kalau kita menyumbangnya lumayan, bisa menjadikan kegembiraan. Karena kalau maulid yang gembira bukan kita doang Bu, yang tua-tua, terutama anak-anak Pak ya. Kalau maulid itu senang nggak anak-anak kita Bu, datang ke masjid, ada peringatan maulid, senang banget mereka. Ya biarpun yang diingat hanya kue-kuenya nggak masalah, itu yang pertama Bu. Yang penting menumbuhkan kesenangan dulu di dalam diri anak-anak kita. Oh, ketika maulid mereka semangat, senang ke masjid. Oh ada maulid nih, yuk kita ke masjid, mereka senang. Masalah nanti lama-kelamaan akan timbul dalam kesadaran dalam diri mereka sendiri, mengapa sih ada maulid Nabi? Nanti ketika gede udah mikir Bu dia, maka mereka lama-lama akan mencari tahu, oh mengapa ini diperingati sosok Nabi ini. Akhirnya mereka akan baca-baca di Google,
di buku, oh ternyata ini alasan maulid Nabi. Itu bukan kecintaan berarti. Jadi kata Abu Bakar begitu, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi kana rafiqil jannah. Terus kata Umar apa? Umar berkata juga, man azama maulidan Nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, faqad ahyal Islam, maka dia benar-benar telah menghidupkan Islam. Syiar Islam. Sekarang kan maulid Nabi itu menjadi salah satu syiar yang paling gampang untuk menyemarakan syiar Islam. Kalau ada maulid Nabi yang datang banyak, lepas dari tujuannya apa, yang penting, apalagi kalau ini mendekati tahun-tahun politik, nanti maulid Nabi banyak dipakai begitu. Tapi nggak masalah sih bagi kita. Yang penting nanti mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan dia benar-benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ini menjadi masyarakat kita kenal dengan Rasul. Maulid Nabi nggak apa-apa diperingati oleh siapapun. Karena apa? Kata Umar, man azama maulidan Nabi faqad ahyal Islam. Menghidupkan Islam, menyemarakkan dakwah Islam. Ya kan kalau ada maulid Nabi, apalagi di tanah baru ini Pak ya, maulid Nabi kayaknya nggak ada. Di Indonesia inilah yang luar biasa. Tidak ada dalam sejarah umat Islam dimanapun seperti orang Indonesia dalam mencintai Nabi SAW. Maulid tidak hanya sampai bulan maulid doang kalau Indonesia itu Pak, iya kan? Sampai lewat maulid juga pasti ada peringatan maulid itu Bu. Kalau di Indonesia itu udah luar biasanya orang Indonesia itu dalam mencintai Nabi itu nggak ada. Orang di sana sendiri di negara Timur Tengah itu peringatan maulid ya biasa aja. Bahkan sebelum ini di Arab Saudi itu nggak pernah ada peringatan maulid Pak. Baru 2-3 tahun belakangan ini ada Pak sekarang mulai. Ya karena diantaranya ya melihat orang Indonesia kalau maulid kok begitu itu luar biasa. Nah, dan juga ini apa, mohon maaf, salah satu semangat untuk menjaga kecintaan kita kepada Islam itu adalah melalui maulid Nabi. Coba Bapak Ibu bayangin, ada apapun ketika yang disinggung adalah Nabi, itu semangat keislaman kita tumbuh. Misalkan ada orang yang menghina Nabi, kayak di kemarin ada bikin karikatur Nabi di Perancis itu, terus kemudian yang terjadi apa Bu? Seluruh dunia bangkit, protes, bahkan ada yang dari kerusuhan. Ini apa? Jadi sentimen untuk menumbuhkan cinta kita kepada Islam itu salah satu adalah dengan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sejarah Bu, ketika pada saat perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi untuk menumbuhkan semangat keislaman karena waktu itu mencari bantuan untuk melawan pasukan salib untuk membebaskan Baitul Maqdis, itu susahnya minta ampun. Umat Islam terpecah-pecah, mereka takut dengan urusannya sendiri-sendiri. Itu termasuk yang digunakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menumbuhkan kebersamaan, semangat agar mereka mau berjuang membela Islam. Itu apa? Salahuddin Al-Ayyubi juga mengadakan peringatan maulid Nabi untuk menumbuhkan semangat itu, mencintai. Akhirnya dengan itu semangat untuk berjihad itu tumbuh kembali. Dan seperti itulah ketika contoh yang paling nyata ya tadi, ketika Nabi dihina, dilecehkan dimanapun, di penjuru dunia manapun, maka seluruh umat Islam yang ada di penjuru dunia akan membela. Yaitu kalau kita mencintai Nabi, otomatis kita akan mencintai Islam kita. Tapi kalau kita tidak peduli lagi sama Nabi, sementara Nabi itulah yang datang membawa Islam, ya kecintaan kita kepada Islam akan semakin tidak ada, akan pudar. Islam akan semakin kehilangan ruhnya, kehilangan semangatnya. Maka ini kecintaan kepada Nabi sangat penting. Maulid Nabi ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Islam, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi, akan tumbuh pula rasa cinta kita kepada Islam. Bang, kalau ada maulid Nabi, kenangan anak-anak kita juga nggak ada, kita sendiri juga ada greget setahun begitu aja. Tahu-tahu Idul Fitri itu nggak pernah ada maulid, nggak pernah ada. Tapi kalau ada maulid, kita ajang silaturahmi yang luar biasa. Ketika maulid Nabi, kita berkumpul semua dalam berbagai lapisan masyarakat. Nah, karena ada wasilah maulid kepada Nabi. Ini yang pertama dari, maka kata Umar, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqata Islam. Lalu kata Utsman bin Affan juga mengatakan begini, Utsman bin Affan itu Bu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi fa ka'annama syahida ghuswata Badrin wa Hunain. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja, 1 rupiah saja untuk terselenggarakan perayaan maulid Nabi, faka'an nama syahida ghuswata Badrin wa Hunain, maka seolah-olah dia itu ikut dalam perang Hunain dan perang Badar. Itu pahalanya Bu.
kata Utsman, Bu. Pahala perang itu berjihad itu sangat besar. Nah, kita kalau menyimbangkan harta kita demi terselenggaranya Maulid Nabi, barang Rp1, Rp2, Rp10.000, Rp5.000, itu kita akan mendapatkan pahala seperti itu, Bu. Kata Utsman bin Affan, seperti kita ikut berperang Hunain dan perang Badar. Makanya kalau kita menginfakkan sesuatu, Allah janjikan akan dibalas berlipat-lipat kali. Apalagi ini menginfakkan untuk Nabi, terselenggaranya Maulid Nabi, pahalanya berdobel. Pahala meraih kecintaan kepada Nabi, pahala meraih pahala yang dilipat gandakan karena kita berinfak, itu akan kita dapat. Lalu yang terakhir kita percepat, Bu. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan sama, Bu. Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini kata Ali, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi dan dia menjadi sebab terselenggaranya Maulid Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman, maka dia tidak akan keluar dari dunia ini, dia tidak akan meninggal illa bil imani, kecuali dengan membawa iman, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan masuk ke dalam surga Allah dengan tanpa hisab. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Kalau disebutkan banyak banget, Bu, tentang perintah-perintah, apalagi ulama-ulama besar semacam Imam Syafi'i, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri menganjurkan. Ibnu Taimiyah, Bu, yang terkenal sangat lugas dan tegas dalam masalah hukum terkait dengan Maulid Nabi, beliau juga menganjurkan untuk melaksanakan Maulid Nabi. Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan saudara-saudara kita kaum salafi itu juga menganjurkan kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita sebutkan satu saja, misalkan pernyataan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini waktunya. Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama besar yang hidup dari tahun 1445 sampai 1550, beliau menyatakan begini dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarhis Syama'il. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi. Tidaklah ada rumah aw masjidin atau masjid aw mahallatin atau suatu tempat quri'a yang dibacakan, yang diselenggarakan fihi maulidun nabi, di dalamnya maulid nabi, illa hafatil malaikatu. Jadi kalau rumah yang paling utama, makanya, Bu, kalau maulid nabi, kalau punya rezeki, bagusnya diadakan juga maulid di rumah kita, biarpun enggak sekedar bikin kue-kuean, kita undang tetangga kita, atau kalau kita nggak bisa mengundang, kita tenaga banyak jamaah, ya kita bikin aja kue, kita antarkan ke tetangga atau anak kecil di rumah samping rumah kita. Itu yang penting kita niatkan menyelenggarakan maulid di rumah kita. Kita baca sendiri, kalau nggak bisa mendatangkan yang biasa baca Barzanji, baca Simtuturor, kita baca sendiri sama anak kita baca di rumah. Makanya bisa baca maulid, Bu. Atau Pak, jago, Pak. Ya, kita aja maulid yang kecil, kita baca Simtuturor atau yang lain, kita baca atau anak kita sebisa kita. Kita kalau memang tidak punya ini, itu kena rumah yang paling utama, rumah yang di dalamnya pernah diselenggarakan maulid Nabi. Yang nggak perlu ini besar-besar. Kalau syukur-syukur punya rezeki, kita undang para jamaah, entah 10, entah 15 yang biasa baca itu, suruh baca maulid di rumah kita. Oh, itu berkahnya luar biasa. Rumah kita insya Allah berkah banget. Disebutkan oleh kitab ini, dalam kitab Al-Wasail fi Syama'il, kalau Jalaluddin As-Suyuti yang ngarang kitab Sir Jalalain itu, Bu, beliau mengatakan begitu. Jadi rumah, masjid atau tempat yang di rumah itu, masjid itu diselenggarakan peringatan maulid Nabi, maka rumah itu akan selalu dilindungi oleh malaikat, dinaungi oleh malaikat, dan seluruh penghuni rumah itu akan senantiasa wa ammahumullah birahmati waridwan, seluruh penghuni rumah itu akan senantiasa dilimpahi rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga rumah itu, kata ini, Bu, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan nabi illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala qahta. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, rumah manapun yang
diselenggarakan di dalamnya pembacaan Maulid Nabi, maka kata Imam Jalaluddin, rafa Allah Ta'ala al-qahta, rumah itu akan dijauhkan dari paceklik kesulitan ekonomi. Itu Bu, kata Imam Jalaluddin Suyuti, ekonomi kita akan baik, akan lancar-lancar kita kalau rumah kita itu kita baca, pengguna dijadikan sarana pembacaan Maulid Nabi. Ini kata Imam Jalaluddin Suyuti, bukan kata saya Bu. Jadi rafa Allahul qahta, pahala manfaatnya banyak banget. Yang pertama, dijauhkan dari kemiskinan seluruh anggota keluarga kita, dijauhkan dari paceklik, dijauhkan dari hal-hal yang sulit dalam masalah ekonomi. Terus yang kedua juga wal wabah, seluruh penghuni rumah itu akan dijauhkan, kata Imam Jalaluddin Suyuti, al wabah, dari segala macam wabah penyakit. Nih, ya kalaupun terima penyakit nggak berbahaya. Kemarin zaman Covid kita gimana Bu? Ya kalau kita, ini kata Jalaluddin Suyuti Pak. Jadi kalau kita di rumah kita itu kita pernah dilaksanakan pembacaan Maulid, yang tidak mesti harus pengajian gede-gedean, hanya berapa orang saja itu kita baca sendiri dengan keluarga, pada kue kita bagiin ke tetangga, itu jaminan dari kata Imam Jalaluddin Suyuti. Yang pertama, dijauhkan dari paceklik, kesulitan, segala macam kesulitan ekonomi, himpitan. Yang kedua, dijauhkan dari wabah, segala macam penyakit. Yang terus yang selanjutnya dijauhkan dari apa lagi? Wal kharqa, dijauhkan dari musibah kebakaran. Tuh Bu, ini manfaat dari pembacaan Maulid di rumah. Jadi insya Allah kalau rumah kita biasakan untuk itu, dijauhkan oleh Allah dari musibah-musibah semacam itu, kebakaran macam-macam. Kalau rumah kita pakai untuk pembacaan Maulid. Terus dijauhkan dari apa lagi Bu? Wal gharqa, kita dan seluruh keluarga kita dijauhkan dari mengalami musibah yang namanya tenggelam Bu. Ini bagi nanti musim hujan, musim banjir sebentar lagi, mudah-mudahan hujan. Udah berapa lama nih kita nggak hujan Bapak Ibu? Kalau siang rasanya gimana? Udah mulai mendung-mendung sekarang. Alhamdulillah. Kemarin sempat gerimis sekali ya Tata, tapi sekali doang. Nggak hujan lagi. Tapi itu manfaat dari Maulid. Jadi tadi menjauhkan qahta, paceklik, menjauhkan wabah, menjauhkan kebakaran, dan wal afati wal baliyati, dan menjauhkan dari segala macam hal-hal yang buruk yang mungkin akan menimpa kita dan seluruh keluarga kita. Ini pembacaan Maulid manfaatnya seperti itu. Maka ya sekali lagi, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, ketika kita, bahkan ini juga disebutkan Bu, wan wa anisu'i wal lusus. Insya Allah kalau kita pernah rumah kita dipakai untuk baca Maulid, kita akan dijauhkan rumah kita dari al-lusus, dari para pencuri Bu, dari kemalingan Bu. Nah, ini kata Jalaluddin Suyuti Pak dalam kitabnya Asy-Syama'il fi Al-Wasail fi Syarhis Syama'il. Jadi ini manfaat Maulid. Maka tujuan dari akhir semua itu adalah, yang paling penting yang kita ambil adalah, dengan semua itu mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah menjadi tumbuh. Karena apa? Rasulullah pernah mengatakan begini Bu, ini sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini, mohon maaf. Rasulullah itu pernah mengatakan begini, mudah-mudahan kita termasuk dari bagian orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah ini. Rasulullah mengatakan begini Bu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas, wadattu anni laqitu ikhwani, sungguh aku itu, kata Rasulullah pada masa itu ketika beliau masih hidup, aku itu sangat rindu, anni laqitu ikhwani, bahwa aku itu sangat rindu untuk bertemu dengan para ikhwanku, para saudara-saudaraku, para teman-temanku. Para sahabat yang hadir waktu itu kaget. Alaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah aku ini temanmu? Siapa lagi yang kau rindukan? Bukankah aku ini temanmu? Kata Rasulullah, waktu itu aku benar-benar rindu untuk bertemu dengan ikhwanku, temanku, saudaraku. Para sahabat yang hadir waktu itu kaget dan berkata, bukankah aku ini temanmu ya Rasulullah? Bukankah aku ini para sahabatmu? Akhirnya Nabi menjawab, antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku, bukan saudaraku, bukan temanku. Walakinna ikhwanil ladzina amanu bi walam yarud, tetapi ikhwanku, para saudaraku itu, para temanku itu adalah siapa?
alladzina lam yaruni amanubi walam yaruni, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku meskipun dia belum pernah melihat aku. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Kita memang belum pernah melihat Nabi karena kita hidup 1600 setelah lahirnya Nabi, tapi alhamdulillah dengan nikmat yang besar dari Allah, kita tetap, biarpun kita belum pernah melihat Nabi, kita menjadi orang yang beriman kepada Nabi. Mudah-mudahan inilah menjadi jaminan kita menjadi ikhwan, orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Satu hadis lagi yang menunjukkan pentingnya maulid Nabi, mencintai Nabi. Min asyaddi ummati li hubban, di antara umatku yang paling aku cintai, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasun yakununa ba'di, yaitu orang-orang yang mereka itu hidup setelah aku, mereka hidup jauh setelah wafatnya aku, tapi mereka itu yawaddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa mali, tapi mereka itu begitu merindukan aku, begitu mencintai aku sampai dia merelakan hartanya untuk menyumbangkan demi terselenggaranya perayaan kelahiran, demi bisa melihat aku, menghadirkan aku dalam kesehariannya. Di antaranya adalah melalui maulid Nabi yang kita laksanakan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim riwayat Abi Hurairah, hadis yang sahih. Maka mudah-mudahan Bu, jangan pernah menyesal untuk apapun yang kita berikan sebagai infak atau sedekah untuk perayaan maulid Nabi. Kita bukan menilai dari kecilnya atau besar kecilnya, tapi kita nilai dari kepedulian kita sebagai upaya untuk mencintai Nabi, mencintai terselenggara perayaan maulid Nabi. Maka itu insya Allah menjadi salah satu tiket kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan umat yang dirindukan oleh Rasul, kita masuk dalam golongan orang-orang yang pasti akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tentang itu, tapi mohon maaf, keterbatasan waktu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kata-kata kurang berkenan. Bapak sekalian, Ibu sekalian, saya akhiri, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata kurangan di sana sini. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada